Nah, ini kabar gembira, selain memberikan BLT subsidi BBM, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan khusus anak yatim piatu, lansia, hingga penyandang disabilitas. Namun yang juga patut jadi perhatian adalah sistem pembagian bantuan langsung tunai yang kerap membuat warga harus antre berjam-jam. Berkerumun dan berdesakan, inilah potret pembagian bantuan langsung tunai subsidi BBM dan sembako di sejumlah daerah, tak terkecuali di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan meski di bawah guyuran hujan, warga di Kelurahan Cipari bergeming dan berdesakan menunggu giliran selama berjam-jam. Tak jarang di tengah antrean terdapat lansia dan para ibu yang harus membawa anak balita mereka demi mendapatkan BLT BBM dan sembako total senilai Rp500.000. Meski seringkali terjadi membludaknya warga, namun pihak kelurahan seolah tak peduli. Dapatnya berapa, Ibu? 500. Hujan ini kasihan anak nih. Gimana lagi? Antrean panjang karena sistem pembagian BLT Sabtu pagi juga terlihat di Magelang, Jawa Tengah. Antrean ratusan warga nampak mengular di kantor pos Desa Bandongan ini. Sekitar 548 warga harus rela menanti hingga berjam-jam lamanya demi mendapat BLT BBM dan bantuan sembako. Dari data Kementerian Sosial, sejauh ini pemerintah telah menyalurkan BLT BBM kepada 12.701.985 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berita gembira pun disampaikan Menteri Sosial. Pada bulan Desember mendatang, bantuan langsung tunai juga akan diberikan kepada anak yatim piatu dan lansia tunggal. Sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200.000 per bulan. Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun. Selain BLT khusus anak yatim piatu dan lansia, pemerintah juga segera menyalurkan BLT kepada penyandang disabilitas pada Desember 2022 mendatang senilai Rp200.000 per bulan. Tim Liputan melaporkan. Ya, Masya Allah, semoga bantuan langsung tunai ini bisa merata ke seluruh warga yang berhak mendapatkannya dan insya Allah bantuan ini juga bisa sedikit membantu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Ustaz Atabik, ini boleh beri sedikit tanggapannya soal kabar gembira ini dan bahkan insya Allah BLT ini juga akan diberikan kepada anak yatim dan juga lansia, Ustaz. Ya, Mbak Pratiwi, Masya Allah, Alhamdulillah, ini satu kesyukuran, kebahagiaan karena alhamdulillah mereka yang sangat layak mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Dalam hal ini ada dua golongan yang memang sangat layak untuk dibantu. Anak-anak yatim atau piatu yang memang tidak ada orang tua yang mengasuh, yang membesarkan dan memenuhi hak-hak mereka. Sedangkan lansia memang sudah lemah secara fisik, lemah secara akal, tidak produktif sebagaimana dahulu ketika muda. Dan diisyaratkan memang di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 70, bahwa mereka ini dikategorikan orang yang layak dibantu. Dalam kaidahnya, semakin orang itu layak dibantu, maka semakin yang membantu mendapatkan pahala berlebih. Sesungguhnya, siapapun layak untuk dibantu. Kepada siapapun kita boleh membantu. Bantuan apapun itu amat sangat baik. Namun tentu manakala ada keadaan yang sangat membutuhkan, maka bantuan itu menjadi sangat prioritas. Lansia amat sangat membutuhkan bantuan. Tentu mereka ini kan tidak lagi bekerja seperti dahulu. Mungkin mereka juga sudah tidak ada lagi keluarga yang memberikan bantuan-bantuan secara kontinu, secara terus-menerus. Maka bantuan ini amat sangat berarti bagi lansia kita. Demikian juga anak yatim, anak piatu, mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang memang tidak mendapatkan bantuan atau kasih sayang. Atau juga mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Ketika mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, ada BLT, ada bantuan-bantuan yang itu akan meringankan, maka sebuah kebahagiaan. Kita sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan dengan bantuan ini, mereka para lansia, para yatim, para fakir, para miskin, mereka yang dalam keadaan sulit, itu akan lebih dibantu dan kemudian kehidupan mereka jauh lebih mudah lagi. Artinya mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan yang sangat pokok adalah kebutuhan yang
wajib untuk dipenuhi oleh siapapun yang mampu. Apalagi yang memenuhinya adalah pemerintah. Dalam hal ini tentu kita sangat berharap bahwa bantuan seperti ini amat sangat membantu, meringankan mereka yang amat sangat membutuhkan, anak yatim piatu, juga para lansia kita, insya Allah. Insya Allah. Ya memang Ustaz, kalau berbicara mengenai anak yatim ini sampai lansia, memang seberapa istimewa mereka di mata Allah, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kedua golongan ini merupakan ketetapan Allah. Misalnya anak yatim, tidak ada di dunia ini yang mau ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Inginnya kita semua anak-anak itu bersama orang tuanya sampai waktu yang ia bisa mandiri. Namun ketetapan Allah, ternyata ketetapannya berlaku pula pada baginda Nabi Muhammad SAW, yatim dan piatu. Betapa beliau sangat membutuhkan kasih sayang. Dapatlah beliau dari kakeknya, dari pamannya, dan dari orang-orang sekitarnya. Itulah yang Allah istimewakan. Karenanya alam yajidka yatiman fa'awa. Kata yatim di Al-Quran menunjukkan bahwa Allah memperhatikan anak yatim. Dan dahulu kamu wahai Muhammad adalah seorang yatim, lalu ada orang yang mengasuhmu. Maka mengasuh, membesarkan, memberikan bantuan kepada yatim itu sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan yatim dan piatu bukan kemauan anak, bahkan bukan kemauan orang tua. Kemudian lansia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa usia lanjut sebetulnya adalah karunia nikmat Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik usia adalah yang panjang, tapi juga baik amalnya. Tidak ada yang menginginkan umur yang pendek. Namun Allah tetapkan ada yang berumur pendek, ada yang Allah lanjutkan. Maka dinamakan lanjut usia. Berarti kan usianya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena keadaan yang sangat sulit, fisiknya sudah mulai melemah, akalnya juga demikian, mungkin tidak bisa lagi bekerja seperti dahulu, maka mereka dikhususkan. Saking khususnya kita wajib menghormati, wajib membantu para lansia. Kata Nabi, bukan golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Dalam konteks ini, para lansia amat sangat membutuhkan kita. Anak yatim dan piatu juga amat sangat membutuhkan perhatian Allah yang sangat besar di dalam Al-Quran, perhatian Nabi yang sangat besar di dalam hadis Nabi, menunjukkan bahwa keduanya layak untuk kita perhatikan. Memperhatikan keduanya berarti kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu dia, bahkan sampai di undang-undang pun anak yatim piatu dan juga fakir miskin itu diatur dalam negara saking sedemikian istimewanya sebenarnya ya. Walaupun memang tadi sepakat dengan Ustaz Atabik bilang bahwa tidak ada seorang manusia pun yang ingin ditinggalkan oleh orang tuanya, apalagi semasa dia kecil. Masya Allah, luar biasa.